Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kamri, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi antropologi dakwah tentang berdakwah Islamiyah di daerah pesisir. Tak dapat kita pungkiri bahwa dalam proses penyebarannya, agama Islam sebagian besar melalui daerah pesisir, sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka beranak pinak hingga sekarang. Secara teoritis, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Berdasarkan kondisi geografisnya yang berlatar belakang pesisir dan lautan, besar kemungkinan mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya yang ada di dalamnya. Selain memperoleh pencerahan dan rohani, keagamaan mereka pun membutuhkan sesuatu yang dapat membuat mereka merasa nyaman dan tersemangati. Walaupun masyarakat pesisir cenderung berkarakter keras dan temperamental, sebab kondisi mereka yang bergantung kepada kondisi alam. Tetapi mereka menganggap bahwa pendidikan, baik itu pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum, adalah penawar kegundahan bagi mereka. Ketika seorang penceramah melakukan dakwah dengan jamaah masyarakat pesisir, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Goris Skeraf tahun 1981, yakni yang pertama, seorang penceramah haruslah mempertimbangkan masa atau waktu ia berdakwah atau berceramah. Misalnya, ketika ia berdakwah mengemukakan masalah yang sedang hangat menjadi perbincangan publik, bahkan lebih baik lagi ketika ia membuat analogi menggunakan background kondisi yang ada di masyarakat pesisir. Yang kedua, medium yang digunakan haruslah sesuai dengan masyarakat pesisir yang menjadi audiens atau jamaahnya. Sebagai contoh, penceramah tersebut menggunakan bahasa yang mudah mereka cerna, ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang familiar di lingkungan mereka. Yang ketiga, subjek dalam hal ini adalah materi yang diangkat oleh seorang penceramah sebaiknya merupakan materi yang mengenal kehidupan mereka sehari-hari sebagai masyarakat pesisir, baik dalam mencari nafkah maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, mempertimbangkan tempat atau lokasi berdakwah, dalam hal ini daerah pesisir, di mana secara geografis mereka berada di dekat perairan, yang mengakibatkan mereka membutuhkan suara yang lebih keras dan ekspresi yang sesuai. Selain itu, mengetahui bahasa yang mereka pergunakan dalam bersosialisasi serta bergaul sehari-hari, dan menggunakannya sekali-kali dalam proses berdakwah, merupakan salah satu gaya pemikat bagi mereka, sebab mereka merasa dihargai oleh sang penceramah tersebut. Yang kelima, mempertimbangkan hadirin atau jamaah merupakan hal yang sama pentingnya dengan pemilihan materi dakwah dan gaya bahasa ketika subjek dan gaya bahasa dakwah disesuaikan dengan jamaah yang hadir. Maka pesan dakwah akan lebih mudah terserap. Selain itu, proses dakwah tersebut akan berjalan interaktif sebab antara penceramah dan jamaah seolah-olah tak ada gap atau ruang di antaranya. Yang keenam, dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, tujuan seorang penceramah dalam berdakwah haruslah sesuai dengan kondisi kebutuhan jamaah pesisir, di mana seorang penceramah haruslah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya, mereka membutuhkan asupan materi dakwah mengenai memanfaatkan ciptaan Allah, adab berlaut, hubungan manusia dengan lingkungan, dan lain-lain. Ketika yang didakwahi jauh dari hal yang mereka butuhkan, maka tujuan seorang penceramah bisa jadi tidak tercapai. Yang terakhir yaitu nada bicara seorang penceramah ketika berhadapan dengan masyarakat pesisir tidak jauh beda dengan pengaturan nada bicara dengan jamaah lainnya. Tetapi harus dipertimbangkan ketika penceramah harus menekankan sesuatu kepada mereka sementara angin bertiup dengan kencangnya. Hal ini
Hal ini mengakibatkan nada suara haruslah dipertegas. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa gaya bahasa seorang penceramah dalam berdakwah di masyarakat pesisir tidak terlalu berbeda dengan berceramah di masyarakat lainnya. Hanya saja penceramah tersebut haruslah mempertimbangkan situasi geografis, karakter, dan stereotip mereka. Di samping itu, penceramah haruslah lebih cerdas dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi jamaah atau audiensnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. See you di next video tuh guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.